Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, saya Sauki, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb dari SMPN 1 Ambunten, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1a.8 di bawah arahan dan bimbingan instruktur Bapak Truko Tianto, fasilitator Bapak Slamet Setiono, dan pengajar praktik Ibu Vivit Humaira. Saya akan memulai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun. Sebelum itu, terdapat koneksi antar materi yang akan dibahas dalam paparan ini. Yang pertama, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, budi pekerti. Dan terakhir keenam, aksi nyata dalam kelas. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Yang pertama saya mulai dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sehingga seorang pendidik menjadi salah satu faktor dalam pembentukan seorang anak. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Disebut dengan merdeka batin. Dan menjadi mandiri itulah merdeka lahir. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat.
Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dua zaman ini saling berkaitan. Artinya, kita sebagai pendidik harusnya mampu mengajar disesuaikan dengan keadaan zaman. Misalnya, saat ini teknologi adalah hal yang perlu dikuasai dan diterapkan. Namun, saat menerapkan tersebut harus tetap menyaring sesuai dengan keadaan sekitar kita. Itulah kodrat alam. Yang kelima, tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembentukan budi pekerti, hal yang utama adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Itulah pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Selanjutnya, prinsip menuntun dengan perubahan melalui asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Yang kedua, konvergensi. Dan yang ketiga, konsentris. Kontinuitas dapat diartikan bahwa pendidikan tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Sedangkan konvergensi dapat diartikan pendidikan harus memperkuat nilai kemanusiaan. Dan konsentris dapat diartikan sebagai pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Nah, bagaimana relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Pendidikan harus holistik atau seimbang. 2. Pendidikan tidak boleh statis. Ada olah cipta untuk menajamkan pikiran, ada olah rasa untuk menghaluskan perasaan, olah karsa untuk memperkuat kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Dan yang ketiga, pendidikan tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Lantas, apa yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul ini? 1. Mendidik dengan gaya lama. 2. Guru menjadi yang utama. Dan yang ketiga, guru sering menyalahkan murid. Maksud yang pertama, mendidik gaya lama. Selama ini saya mendidik dengan gaya zaman dulu, sehingga gaya mengajar dan pendekatan saya masih mengikuti guru yang mengajar saya di waktu itu. Padahal dalam mendidik perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menjadi yang utama, maksudnya dalam menentukan sebuah pilihan, guru adalah yang utama, sehingga saat menentukan sebuah keputusan dan pilihan, sayalah yang menjadi aktor utama. Dan yang ketiga, guru sering menyalahkan murid. Menjustifikasi kesalahan siswa tanpa konfirmasi. Biasanya ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita langsung menyalahkan secara langsung. Siswa hanya diberi kesempatan sedikit waktu untuk konfirmasi. Nah, selanjutnya, bagaimana perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan menjadi pendidik yang dapat mengikuti zaman namun tetap mempertimbangkan kodrat alam yang ada di tempat saya. Yang kedua, dalam memutuskan sesuatu, saya tidak lagi menjadi aktor utama, namun saya hanya sebagai moderator ataupun sebagai pengambil kesimpulan setelah pendapat siswa telah disampaikan. Ketiga,
Ketika siswa melakukan kesalahan, saya akan memberi ruang dan waktu untuk siswa menjelaskan latar belakang mengapa melakukan itu dan meminta siswa secara sadar diri menentukan apakah hal yang dilakukan benar atau kurang benar dengan cara saya memberi beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir, memberi kesempatan pada siswa menjadi dirinya sendiri, namun saya tetap mendampingi selama proses itu dan tidak mengharap semua siswa sama. Namun, setiap siswa memiliki bintangnya masing-masing. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, apa yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Inilah yang saya sebut dengan aksi konkret atau aksi nyata. Yang pertama adalah memberikan kemerdekaan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Kedua, tidak memaksakan sesuatu kepada murid di luar kebutuhan belajarnya. Dan ketiga, menuntun murid menjadi anak yang berbudi, pekerti luhur sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta menghargai perubahan dan kebudayaan. Nah, demikian Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, paparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.